Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso, channel sekitar perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Salam seduluran semua teman-teman, semoga sehat selalu, semoga dijauhkan dari wabah penyakit, lancar rezekinya semua, amin. Bahasan kali ini kita akan membahas sekitar pengetahuan atau tips yang mungkin receh, sekitaran oli aja. Ini sih cuman saya akan men-sharing ke teman-teman sebagai pengetahuan juga. eh untuk penggantian oli ya. Memang untuk penggantian oli untuk oli tipe full sintetis itu bisa sampai 10.000 atau 6 bulan. Eh, tapi beberapa pelanggan yang fanatik atau yang perhatian sama mobilnya, yang suka dengan akselerasi, pasti di 5.000 itu akan mengalami kekurangan ini ya, tenaga ya, atau ibaratnya agak lemot gitu. Jadi beberapa pelanggan yang dari dulu mungkin megang mobil itu akan mengganti oli meskipun dia pakai full sintetis, dia akan mengganti oli per km 5.000. Contohnya pelanggan ini. Ini bulan 3 kemarin ganti oli di km 123. Olinya pakai Honda Gold 020 full sintetis, grade-nya SN. Sekarang bulan 6 ya. Bulan 6 tanggal 1 ini Mas Yon. Ini di KM 128 Jadi pas 5.000, tapi beliaunya sudah memang setiap ganti di 5.000 memang mengeluhkan tenaganya yang kurang. Jadi kalau pelanggan ini habis ganti oli gitu aja sudah enak lagi. Nah, jadi teman-teman itu tergantung ini juga sih ya, kebutuhan, tergantung biaya juga, tergantung care kita juga kepada mobil. Cuman yang memang lebih bagus untuk menjaga performa itu oli sih memang diganti per 5.000 km. Tapi kalau mau dioptimalkan, monggo per 10.000 km atau 6 bulan. Sebenarnya kan juga kalau 10.000 km itu kalau secara aktual itu kan juga pasti akan lebih ya. Karena kenapa? Mobil ini kan tidak ada oil life-nya. Kalau yang turbo, Civic Turbo atau CR-V Turbo itu kan bacanya oil life. Oil life itu putaran mesin, RPM dibaca, dia meskipun berhenti akan membaca seperti mobil jalan. Jadi tidak sampai km 10.000 oil life-nya sudah akan menandai kalau dia sudah waktunya ganti. Kalau mobil-mobil yang tanpa oil life ini ya real dari kilometer teman-teman. Jadi kalau kita berhenti lama 2 jam pun mesin kan running terus, mesin RPM kan jalan terus, tapi kilometer tidak terbaca. Jadi kalau kita ganti sesuai patokan 10.000 km ya itu memang itu kemungkinan besar bisa lebih berapa kilometernya tidak bisa tahu ya, karena kan tidak ada alat untuk patokannya itu. Yang jelas kalau kita ganti per 10.000 ya otomatis pasti sesuai KM-nya akan berlebih atau akan lompat. Makanya kalau yang telat sampai 12.000 atau 15.000 itu kebanyakan sudah pasti olinya pasti akan mengental ya. Oli pasti akan mengental, apalagi olinya bukan tipe yang sintetis. Misalkan dikasih oli mineral yang harganya murah dipaksa sampai 10.000, realnya pasti di atas 10.000. Kalau banyak berhentinya mobilnya atau macet-macet, kita buka dashcam pasti akan mengental. Itu yang sering terjadi ya. Ini mohon maaf intronya untuk pengetahuan soal oli agak terlalu panjang. Ini akan saya tunjukkan teman-teman untuk ganti oli di 5.000 itu, 5.000 km itu alat yang dibutuhkan atau yang perlu disiapkan cuma sangat sedikit, bisa dikerjakan sendiri di rumah. Mungkin kalau mau seneng bongkar-bongkar atau oper-oper kendaraan sendiri, yang perlu disiapkan pertama tetap adalah dongkrak. Ini saya pakai dongkrak yang seperti bawaannya mobil, dongkrak jembatan. Terus kalau teman-teman sering bongkar-bongkar mobil sendiri, bagian bawah terutama, kalau bisa teman-teman beli jack stand ya seperti ini. Ini tidak sampai 400.000, cuma buat safety kita. Takutnya kalau dongkrak seperti ini, apalagi posisi jalan miring seperti tempat saya ini dan tergoyang, ini bisa jatuh teman-teman. Itu sangat bahaya. Safety-nya tetap harus dikasih jack stand ya. Terus yang disiapkan lagi adalah kunci 17, bisa ring, bisa pas ring, pokoknya bisa shock, pokoknya 17. Washer ring tab baut tab oli, ini lebih amannya diganti. Kalau teman-teman tidak punya ya dikasih benang atau seal tip ya yang buat keran itu. Terus yang jelas adalah olinya. Oli
untuk penggantian tanpa filter oli per 5.000 itu kan tanpa filter oli. Filter oli itu bisa paling bagus di 10.000 atau optimalnya 20.000, tapi paling bagus ya di 10.000 ya untuk filter oli. Jadi ini di KM 5.000 masih belum perlu ganti filter oli. Kita siapkan olinya itu 3,5 liter teman-teman, 3,5 liter ya untuk penggantian oli tanpa filter oli untuk mobil jenis Mobilio 1500 cc. Terus ini tadi kan kemarin kan pakai oli Honda, ini ada produk baru. Ya sudah lama sih, cuman pakai mobil One, mobil super, SI nya tetap 020, grade-nya SP, dia lebih tinggi dari Honda. Kalau Honda kan masih SN, ini SP ya. Terus kita siapkan alas buat di bawah mobil, langsung kita eksekusi aja untuk penggantiannya ya. Ya teman-teman, kita sudah di bawah mobil. Untuk ini saya pakai kunci ring 17. Kalau teman-teman mau mendori baut-baut tertentu jangan didorong gini ya, karena torsinya kurang, tangan kita juga nanti sakit. Jadi yang benar adalah disentek ibaratnya. Jadi torsinya lebih besar, cuman nanti tangan kita gini aja yang agak sedikit sakit, tapi enggak seberapa kok. Dan juga kalau mau dihentak, terus kuncinya jangan sampai miring ya, karena kalau miring kepala bawahnya nanti bisa selek atau bisa gundul. Nanti sudah saya kendori, hentaknya seperti ini. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Terus siapin bak, di bagian bawahnya kita tuang. Oke, dibiarin sampai habis, kita skip aja. Washer ini diganti teman-teman ya. Standarnya memang setiap ganti oli diganti. Kalau teman-teman tidak ada ya langsung dibelikan ini aja, kasih benang atau siltip. Ini yang lama, ini yang baru. Kita siapin di sini. Kalau mau pengen cepat olinya keluar semua, tutup oli ini dibuka biar udaranya bisa los, mantu oli yang keluar lebih cepat. Ya teman-teman, untuk oli ya terserah teman-teman. Kalau mau olinya ada sisa, oli baru ini ngetapnya tidak sampai habis seperti ini sudah ditutup. Kalau kondisi miring seperti ini di dongkrak zaman 1 yang Sananda, ini posisi oil pan pasti akan miring sehingga dia akan keluarnya lebih banyak. Dan apalagi kalau kita menunggu sampai tetesan terakhir seperti ini yang sudah tidak mengalir secara kontinu atau dia cuman bertahap-tahap, ini pasti dalamnya juga akan bersih teman-teman, diisi. Kalau teman-teman mungkin di dealer atau di tempat-tempat pengisian oli ada sisa oli, itu kan tempatnya rata ya, jadi dia datar aja, dan biasanya masih ada tetesan yang agak deras, itu sudah diisi. Jadi kalau miring seperti ini memang yang dibuang lebih banyak. Kita pinggirkan, kita kencengi. Nggak sampai, paling nggak sampai 5 menit ganti oli sendiri seperti ini. Alatnya juga sederhana. Kalau filter oli harus pakai alat kunci filter olinya sendiri ya. Kalau yang original merek KTC agak mahal. Kalau kunci 17 ini kan banyak yang punya. Oke, tinggal kita isi oli aja. Ini oli yang tap-tapannya ya. Oli 5.000 itu seperti ini, tidak hitam sekali dan tidak seperti terbakar gitu. Kalau saya ganti oli yang 10.000 itu sih masih nggak seberapa parah. Kalau yang telat sampai 12.000 atau 15.000 itu sudah hampir mengental, seperti video yang banyak saya upload. Dan juga ininya hitam sekali dan agak ini lengketnya parah. Ini masih oke belum mas, yang 5.000 seperti ini. Olinya juga pasti bagus. Terus di valve train atau di engine juga sehat. Diperhatikan ya teman-teman untuk penggantian oli ya. Kalau sudah, tinggal kita mau isi oli. Jangan lupa dongkrak dan jackstanya diturunkan dulu. Kita isi dulu 3,5 liter ya teman-teman ya. Ini satu. Olinya lumayan bagus ini. Hampir seperti Gold ya, sama seperti Gold 020. Cuma dia grade-nya lebih tinggi di SP. Kalau Gold, Honda Oil Gold itu masih SN. Atau kalau Shell SN Plus.
Kalau ini sudah SP dia. Nih, sudah SP ya grade-nya. Sama-sama 020-nya. Yang kedua, kita isi 3,5 liter, nanti kita starter dulu ya. Kita starter dulu untuk mengetahui level olinya. Nanti. Ini pengisian yang keempat, 4 botol, kita sisakan setengah liter, teman-teman. Setengah liter, Mas. Nanti kita kasihkan pelanggan setengah liternya ini ya. Ya, ini kira-kira setengah literan ya. Kita coba tutup dulu olinya. Kita starter. Jadi teman-teman kalau habis isi oli jangan langsung dicek level olinya dari dipstick ya, harus di starter dulu. Di starter 1-5 detik aja cukup. Ya, seperti itu. Sudah kita matikan, kita cek level olinya yang tadi. Kita cek dipsticknya, dibersihkan dulu, dilap dulu, baru ini kita cek levelnya. Kurang sedikit, kurang 200 ya, atau nanti kita nggak usah isi full karena dia ada rembesan oli di sil kulkas besarnya, biar nggak nampung banyak. Ini nanti kita isi sekitar 80% ya, seginian ya teman-teman ya, biar dia kebocoran dari sil kulkas besarnya yang rembes nggak terlalu deras juga. Tinggal diisi aja. Dan juga nanti ini bisa pengaruh kondisi ini teman-teman ya, kondisi pengisian atau pengisi mobilnya. Kalau parkirnya miring seperti ini ya pasti kurang. Kalau bisa ngeceknya di posisi yang datar. Nanti ini mungkin saya tambahi sekitar 100 mili aja dulu. Nanti saya tes lagi di jalanan yang datar biar lebih akurat. Ya teman-teman, sementara mungkin kali ini kontennya itu aja sekitaran oli. Oli monggo terserah, bisa diganti di 5.000 km atau 6 bulan untuk oli full sintetis. Kalau oli yang mineral saya tidak pernah tahu karena dari dulu juga saya makanya sintetis, full sintetis. Terus kalau mau optimal diganti setiap 10.000 km atau 6 bulan, mana yang lebih dulu. Sementara sharing kali ini aja kali ini itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila ada audio dan video kurang jelas. Salam seduluran semua, terima kasih.